Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya. Di season yang keempat bersama gue Willy Onas, kita sudah ada di episode ke-45. Dan di episode podcast kali ini kita akan bahas, mempelajari lagi mengenai apa bedanya kompleks karbohidrat dan juga simple karbohidrat. Karena kita harus membedakan keduanya, efeknya beda dengan tubuh karena seringkali karbohidrat itu selalu dikambing hitamkan. Oh, karbohidrat yang bikin, eee, kita gemuk, karbohidrat yang bikin gigi berlubang dan lain-lain. Tapi faktanya adalah karbohidrat ini ada kategori yang berbeda dan kita harus membedakannya karena efeknya buat tubuh itu sangat 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 berbeda. Nah, kalau kita ngomongin soal karbohidrat, ini adalah salah satu makronutrisi, sumber sumber nutrisi utama yang tubuh kita butuhkan, karena rata-rata tubuh kita itu butuh sekitar, ya 55 sampai 65 bahkan bisa sampai 70% dari sumber karbohidrat ini. Itu dari guidelines rekomendasi generalnya, secara umumnya. Nah, yang jadi masalah adalah, mungkin nggak akan dibahas terlalu dalam di episode podcast kali ini, ketika ada diet-diet tertentu yang mau mengurangi karbohidrat secara drastis dan mendapatkan sumber energi dari protein atau lemak, oke? But anyway, secara umum karbohidrat itu sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh sekitar 55 sampai bahkan bisa sampai 70% sumber energi. Jadi karbohidrat teman-teman yang mungkin kita di SD di Indonesia udah belajar lah, diajarin dari kecil. Sumber energi itu bisa kita dapat dari 3, ada karbohidrat, lemak, dan protein. Dan yang utama adalah dari karbohidrat, oke? Nah, apalagi sih fungsi karbohidrat sebenarnya di dalam tubuh kita? Mereka satu sebagai sumber energi, udah gitu ini juga ada perannya juga untuk mengontrol gula darah, metabolisme insulin. Insulin ini hormon yang dihasilkan oleh organ pankreas, yang membantu juga mengontrol gula darah dan banyak juga peran-peran lainnya. Lalu mereka juga bisa ada perannya juga karbohidrat ini di metabolisme kolesterol, di metabolisme trigliserida, itu juga ada perannya. Lalu yang menarik lagi, yang uniknya dari glukosa atau karbohidrat ini kalau kita makan ekstra, itu akan selalu bisa disimpan untuk jadi cadangan. Bisa disimpan dalam bentuk glikogen, itu di otot dan juga di organ hati. Jadi kita ini punya cadangan energi dari konsumsi karbohidrat yang diperlukan tubuh udah cukup, udah gitu sebagian akan disimpan dalam bentuk glikogen di otot dan di organ hati, oke. Anyway, karbohidrat ini fungsinya banyak dan teman-teman nggak boleh bingung juga kalau kita ngomongin karbohidrat, ini adalah, apa ya, istilah besar untuk gula. Ya mungkin jangan sampai kita salah paham, bedakan nanti antara, gula putih, gula yang ada di dalam darah kita, eee dari kompleks karbohidrat, simpel karbohidrat, itu nggak bisa disamakan untuk efeknya. Jadi pemahaman kita semoga ini akan jadi lebih clear mengenai karbohidrat ini. Tapi karbohidrat ini sumbernya dari mana aja? Dari buah, sayur, oke, kacang-kacangan, makanan nabati seperti kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, itu semua mengandung karbohidrat juga, oke. Banyak ya, nanti kita akan bahas juga sumber-sumber membedakan kompleks karbohidrat dan juga simple karbohidrat, oke. Nah, sekarang apa sih yang membedakan kompleks karbohidrat dengan simple karbohidrat? Kalau kompleks karbohidrat itu adalah sumber makanan yang masih seasli mungkin, yang asli, serat, vitamin, dan mineralnya itu masih jauh lebih banyak, oke. Salah satu yang sangat membedakan adalah serat. Contoh sekarang kita bandingin nasi merah sama nasi putih. Nasi merah itu masih memiliki kulit-kulit ari. Atau misalnya kita ngomongin beras pecah kulit, beras hitam, itu mereka masih punya kulit-kulit ari, dan di kulit-kulit ari itulah banyak serat dan juga vitamin B. Itu berjenis-jenis vitamin B adanya di situ. Nah, bayangin aja kalau misalnya itu sudah dibuat jadi nasi putih atau nasi putih kulit-kulit arinya sudah nggak ada, seratnya lebih kurang, vitamin B-nya lebih kurang.
Walaupun memang kalau orang Indonesia terutama, atau orang Asia lah ya, ASEAN, Asia, itu suka banget sama yang namanya nasi putih. Nasi putih ini sudah terhitung sebagai karbohidrat sederhana, tapi nasi merah ini nasi karbohidrat kompleks. Jadi manfaatnya, seratnya, nutrisi vitamin B-nya terutama itu jauh lebih banyak di nasi merah, di nasi hitam, di beras pecah kulit, oke. Dan kenapa serat ini penting? Serat ini tuh nggak berkalori, nggak bernutrisi, tapi sangat penting. Kenapa? Karena serat ini yang bantu kita BAB-nya lancar, serat ini yang bisa nurunin kolesterol, serat ini yang bisa membantu mengontrol kadar gula darah di dalam peredaran darah kita, serat ini yang bisa bikin kita kenyang lebih lama. Teman-teman pasti tahulah kalau teman-teman makan nasi putih dan dibandingkan dengan nasi merah, kenyangnya beda. Nasi merah kita makan nasi hitam, nasi pecah kulit, itu kenyangnya akan jauh lebih lama karena kandungan seratnya, oke. Jadi bagusnya tuh bagus banget ini serat dan yang banyak lagi rame berapa tahun terakhir ini adalah gut microbiome. Serat itu ternyata membantu kita untuk kasih makan ke bakteri-bakteri sehat di dalam kolon kita, di dalam usus besar kita. Jadi kita itu lagi ngasih makan juga ke bakteri-bakteri yang sehat dan itu mereka fungsinya tuh menjaga kita, oke. Jadi teman-teman, serat itu penting banget dan teman-teman bisa dapatkan di karbohidrat kompleks. Jadi teman-teman kalau teman-teman bisa memilih, itu tepung-tepung putih, nasi putih, apa ya, instant oats, oke. Yang Havermut yang instan bukan yang rolled oats, itu juga udah semakin terkategorikan sebagai simple karbohidrat, gula putih pastinya, oke. Tapi teman-teman, jangan takut kalau teman-teman makannya buah, kacang-kacangan, nasi merah, Havermut yang raw oats, kentang, itu kan ini makanan-makanan asli. Teman-teman mau makan singkong, itu teman-teman mau makan ubi, itu karbohidrat kompleks. Jadi ketika teman-teman makan makanan yang asli, sumber karbohidrat yang masih bentuknya asli, itu karbohidrat kompleks. Sederhananya seperti itu. Tapi teman-teman kalau teman-teman udah ngelihat itu jadi tepung, itu udah diproses akhirnya jadi gula putih, udah jadi sirup jagung fruktosa, yang itu pemanis buatan yang ada diekstrak dari jagung dan itu banyak di minuman-minuman, meningkatkan resiko banyak penyakit, itu that's simple carbohydrates, oke. Jadi serat itu salah satu kunci penting yang ada di kompleks karbohidrat. Dan sebagai orang dewasa, saran untuk asupan serat itu 30 gram serat per hari. Susah atau gampang dapatnya? Gampang kalau teman-teman banyak makan sayur buah, kacang-kacangan, dan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang, ubi, singkong, jagung, makanan yang asli, oke? Itu bakal gampangnya gampang banget. Dan serat inilah yang berkaitan dengan namanya indeks glikemik. Indeks glikemik adalah skor yang diberikan kepada semua jenis bahan makanan untuk seberapa efek sih, seberapa meningkatkan gula darah sih dia di dalam darah. Angkanya dari 0 sampai 100. 100 itu gula, gula putih yang bener-bener kalau kita makan, gula darah itu langsung gampang naik. Oke, buat teman-teman yang punya diabetes, ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Tapi kalau angka dari glycemic index-nya ini semakin rendah, itu semakin natural, semakin banyak seratnya, ke gula darah itu aman, stabil. Nah, makanan-makanan yang seasli mungkin, yang sealami mungkin, masih banyak seratnya, itu glycemic index-nya rendah. Tapi kalau teman-teman makan tepung-tepungan, gula putih, sirup jagung fruktosa, teman-teman minum minuman manis, itu glycemic index-nya tinggi dan naikin gula darahnya gampang. Oke, dan ini ya salah satu resiko untuk diabetes, ya dengan makan dan minuman yang mengandung simple carbohydrate, oke. Nah, sekarang
Apalagi manfaat kalau kita mengkonsumsi dari karbohidrat yang kompleks. Karena seratnya, karena vitamin B-nya yang lebih banyak itu menurunkan resiko terhadap diabetes, terhadap tingkat kolesterol yang meningkat, eee, udah gitu menjaga bakteri usus kita tetap baik, di usus besar kita ya, gut microbiome kita dijaga tetap baik, udah gitu BAB kita lancar, mengurangi resiko colon cancer, jadi manfaatnya tuh banyak banget. Nggak ada penelitian yang menentang kalau kita makannya karbohidrat kompleks dari grup legumes, kacang merah, kacang hijau, kacang tolo, kacang tanah, itu nggak ada penelitian yang menentang kalau ini tuh tidak menyehatkan. Semuanya bilang ini sehat. Jadi grup legumes, udah gitu sayur, buah, dan karbohidrat kompleks. Ubi, singkong, jagung, nasi merah, nasi hitam, pecah kulit, ini semua sehat, oke. Nggak ada satupun penelitian yang bilang makanan-makanan ini tidak sehat. Jadi teman-teman harus catat itu, oke. Dan yang mau jadi challenge buat teman-teman adalah, yuk kita lebih fokus untuk makan karbohidrat yang kompleks. Ketika teman-teman kebiasaan makan nasi putih, coba mulai dicampur mix sama nasi merah, dicampur sama nasi hitam, oke. Lalu hindarin makanan-makanan yang tepung-tepungan, hindari minuman-minuman manis yang simple karbohidrat semuanya. Ya, dari gula putih, sirup jagung fruktosa, itu semua perlu kita hindarin. Karena makanan-makanan itulah yang berkaitan dengan resiko naiknya berat badan, obesitas, gigi berlubang, itu semua simpel-simpel karbohidrat. Jadi jangan teman-teman langsung ketika ngelihat edukasi, ngelihat postingan online, oke karbohidrat bahaya, karbohidrat apa dulu? Apakah karbohidrat yang kompleks atau sederhana? Jawabannya yang bahaya adalah karbohidrat sederhana, bukan karbohidrat kompleks. Gak akan ada masalah ketika teman-teman konsumsi karbohidrat yang kompleks. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman, oke? Jadi teman-teman, challenge gua di episode podcast kali ini adalah gua pengen teman-teman untuk mulai fokus kepada konsumsi karbohidrat yang kompleks. Makanan sumber karbohidrat yang asli, bukan olahan, bukan yang udah jadi sirup, bukan yang udah jadi gula, bukan yang udah jadi tepung. Karena ini akan sangat penting untuk menjaga kesehatan kita, untuk investasi kesehatan kita, untuk jangka yang panjang. Anyway, seperti biasa teman-teman, semua resources yang gua kutip, gua kasih linknya di episode podcast ini. Semoga ini bermanfaat, teman-teman boleh share, ajak keluarganya untuk fokus dengan konsumsi atau berubah, shifting pelan-pelan dari konsumsi karbohidrat sederhana ke karbohidrat yang kompleks. Seperti biasa harapan gua, semoga kita sehat seutuhnya.